Sekali. Dah. Dah. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel teman Hera. Saya Hera, saya ibu dari 2 anak remaja. Di channel ini saya mau kenalin teman-teman ke teman-teman saya. Teman-teman yang saya pikir punya sisi menarik dalam kehidupan mereka, sehingga mereka jadi seperti sekarang. Atau teman-teman yang punya informasi penting yang bisa kita pelajari untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bersama saya saat ini ada teman baik saya dari SMA, Dokter Cinde. Hai. Halo. Ketawa dulu ya Ketawa kita. dulu nih Soalnya kita kita. kenal dari kecil banget, dari umur 15 tahun ya, dan saya satu kelas sama Dokter Cinde ini. Pengalamannya banyak. Saya pernah nginep di rumah ibunya waktu zaman Eptanas, dulu namanya Eptanas ya. Katanya sih belajar, padahal isinya tidur-tiduran sama makan gitu ya. Terus pernah ikut bimbel Oh juga iya, di menarik Santo dong. Lukas ya, gitu. Yang kita nggak pernah datang kan Nggak maksudnya? pernah datang, nggak pernah datang. Jadi pulang sekolah tuh godaannya ada-ada aja gitu buat bolos les gitu. Dan datang-datang tiba-tiba ada tes gitu. Kita ngerjain sambil cekikikan gitu, ih, soalnya nggak pernah datang gitu. Dan nggak bisa Tapi juga kan? nggak pernah datang bimbel, jadi Aduh. dokter loh. Gitu ya. Hebat sekali lah pokoknya. Memang dari dulu udah kelihatan Hmm. pintarnya dokter Cini ini beda lah gitu. Gue tuh gak pernah tahu loh, lo punya cita-cita jadi dokter? Kayaknya emang gak Beneran? cita-cita. Beneran ya? Kan kita daftar di arsitek kan? Ingat Iya. gak lo? Kan kita daftar di arsitek, ikut les les gambar Les kan? gambar, Dan ya lulus ampun. kan? Lulus masuk Cita-citanya jadi diterima. arsitek. Tapi terus gue ke Bandung, Terus gue berakhir jadi jadi dokter. dokter. Ya ampun. Berakhir jadi dokter. Tapi ya puji Tuhan nih jadilah ya. Jadi dokter Cindia ini adalah dokter umum yang mendalami akupuntur. Rasanya Ya, gitu ya? ya, tapi saya sebenarnya Heeh. lebih ke praktisi kesehatan sih, gitu loh. Mmm, Praktisi mhm kesehatan, tapi mhm. memang Mhm? saya belajar akupuntur, Mhm. tetapi bukan ahli akupuntur. Oke. Lalu saya juga beberapa tahun Mhm. itu mendalami seks edukasi, terutama untuk Nah. remaja, Mhm. anak-anak, Mhm. terus apa namanya, komunikasi Mhm. untuk eee, apa, untuk para remaja, Remaja. terutama berkaitan dengan seks edukasi, Oke. gitu. Pernah 7 tahun ya jadi 7 narasumber tahun di saya narasumber di Green Radio, Green Radio. Heeh. sekarang udah gabung dengan KBR, eee, berapa ya, KBR berapa ya, saya juga udah lupa ya gitu loh, Mhm tapi mhm. saya 7 tahun dulu setiap minggu, sebagai narasumber Mhm. tetap untuk, eee, apa, acaranya Seks the Kota. Seks di Kota. Lalu Oke. beberapa Mhm. kali juga saya pernah Mhm. jadi narasumber Mhm. di Insomnia, acara Insomnia, Oh, MTV MTV. Insomnia. Tahun berapa ya itu Itu ya? tahun sekitar wait, Heeh. 2010. Oh, 2010. 2009, 2010 lah, Oh sekitar gitu, itu. itu gua Sekitar miss, tahun itu. heeh, oke oke, Sekitar itu, mhm, jadi kalau siaran tuh jam 2 pagi sampai jam iya 2 iya, insomnia itu ya? Heeh insomnia ya heeh, gitu. Dan, seputar kita membicarakan, tentang seks juga gitu. oh, Lalu oke saya oke, juga, biasanya datang ke sekolah-sekolah, oh, konseling untuk, ya? memberikan mungkin kalau bahasa ininya kayak seminar ya, tapi Oh, sebenarnya kita lebih ke seminar, diskusi sih oh, untuk remaja, mhm baik itu dari tingkat SD, mhm, elementary, terus, junior high sampai, high school, oh, kayak oke, gitu. iya itu juga akan kita bahas hari ini, gimana kita sebagai orang tua gitu mendampingi anak untuk mereka melewati masa ya transisi ya yang dibilang penting-penting, pubertas gitu ya, supaya sebagai orang tua kita bisa dampingi mereka supaya mereka, eee, bisa melalui masa itu dengan smooth dan bisa menjadi pribadi Mmm, yang matang dan matang, mandiri mandiri, ya. betul, Oke gitu. oke. Oke pertanyaanku, sebetulnya kapan kita bicarakan masalah seks ini ke anak? Apakah menunggu mereka bertanya? Apakah memang ada certain waktu tertentu yang gitu supaya mereka siap juga? Nah, sebenarnya masalah seks itu kita perlu pahami bahwa itu perlu kita
kenalkan, itu sejak Mmm, dia dini ya, sejak mhm kecil. mhm mhm. Jadi dari usia TK itu sebenarnya perlu kita kenalkan, sebenarnya nggak cuma TK sih, dari playgroup segala macam tuh kita udah perlu kenalkan. Yang disebut Ketika anak sudah bisa mulai berkomunikasi ya? betul, itu Heeh, kita perlu kenalkan. Salah satunya yang mhm. kadang-kadang orang tua tuh tidak perhatikan bahwa, mengenalkan tubuh kita sendiri itu adalah Mmm, bagian dari seks edukasi. ya, Jadi bagian-bagian tubuh kita, mhm. kemudian bagian mana tubuh kita yang kita perlu lindungi nih, gitu. Mhm Jadi mhm. misalnya kita bisa kenalkan kenapa sih kita perlu pakai celana dalam, bukan Mmm, masalah malu atau nggak malu, mhm kadang-kadang mhm. kan kita pakai kata-katanya, "Ih, malu nih kelihatan," Iya gitu. iya, Jadi anak-anak terekamnya itu adalah malunya aja kan, oke. gitu. Tapi, sebenarnya kita perlu kenalkan bahwa, Mhm. "Ini kamu perlu lindungi area ini." Mmm, mhm. Terus, kemudian pakai kaos dalam, "Ini Mhm, badan kamu, tubuh mhm, kamu, jadi kamu perlu lindungi." Gitu. mhm, Walaupun mereka mungkin nggak ngerti ya, gitu mhm loh. mhm. Tetapi itu yang kita tanamkan, yang tanpa mereka akan sadari dari kecil mereka akan ngerti bahwa, "Oh, ini sesuatu yang perlu saya lindungi," Oh, oke. gitu. Iya Kalau iya kita iya. bilang, "Ih, malu," itu akan terekam di otaknya dia adalah Mhm, kata-kata malunya tuh, mhm gitu mhm biasanya. mhm, Jadi kalau kita perlu melindungi, mhm. nah kita akan mereka akan Mereka akan merekam, jaga. jaga bahwa, "Oh, ini area yang perlu saya lindungi terus Oh, nih ternyata," gitu. oke. Bahwa area ini nggak bisa sembarangan, diekspos lah Iya, kira-kira seperti itu. mhm, Lalu di tahap, selanjutnya kita bisa mengenalkan mereka misalnya, oke nih kalau kita lindungi berarti mhm, kalau kamu misalnya perlu ke toilet, mhm, perlu bantuan, kamu mhm. perlu bantuan oleh orang yang kamu kenal nih, yang kamu kenal yang Mmm, betul-betul bisa dipercaya. Walaupun mungkin bahasanya nggak sebentuk itu ya gitu loh. Jadi kita bahasanya juga lebih lugas kalau ke anak TK. Kamu mhm. nanti, kalau mau Pipis, pipis, mhm, kamu ini ya, yang mhm, bantu misalnya bu guru, mhm, atau yang membantu kamu hanya orang tua kamu, gitu. mhm, Kira-kira seperti itu. Jadi, mhm, dia juga belajar, oh iya kalau dilindungi berarti hanya orang-orang terbatas saja nih yang, mmm, boleh, membantu mereka, mhm kira-kira mhm gitu. mhm. Oke. Ini ada tamu juga nih, Tamu ya. ada Kayaknya tamunya aku anak mesti iniin dulu ya, anak bulunya Cinde. anak Udah nggak bulunya apa-apa dulu ya. biarin. Oke, yang jadi pertanyaan juga para orang tua ya, teman-temanku kan juga anaknya teenager ya, masuk masa pubertas juga. Itu adalah, perubahan sikap ya. Oke. Jadi yang tadinya kecilnya, berani anaknya lari-lari sana lari sini segala macam diomongin. Begitu udah gede kok nggak pernah mau ngomong, terus, senangnya di kamar aja gitu. Itu Eee, sebetulnya ada apa? sebenarnya kan begitu dia memasuki dari masa Mhm, kecil nih, terus masuk mhm, masa anak-anak ya di, sekolah dasar mhm, gitu ya. Mereka tuh kan sebenarnya masa bergaul ya. mmm, Jadi mereka biasanya kalau kita perhatiin anak-anak di sekolah dasar itu, mhm, mereka masih berteman yang kebanyakan berbaur aja, belum milih-milih, mhm, belum memisahkan antara mhm, laki-laki dengan perempuan dan mhm, sebagainya gitu. Baru mhm. nanti biasanya di kelas 5 kelas 6 baru tuh mereka mulai yang pisah nih laki, perempuan dan Betul sebagainya. Tapi betul. di kelas 1 kelas 2 biasanya Mhm mereka masih yang blend in aja mhm gitu. Bahkan main gendong-gendongan, main apa, mhm mereka nggak risih gitu. mhm Dan, itu bagian dari part, mereka mengenali sebenarnya satu sama lain dan itu mhm penting sih kalau menurut saya ya. mhm. Jadi dibiarkan saja sampai nanti terlihat nih, begitu mereka mulai masuk perubahan hormon, kalau kita bilang puberti itu, Iya, akil balik lah ya iya. gitu ya. Biasanya memang perempuan lebih dahulu Lebih ya cepat ya? dibandingin, yang Mhm laki-laki. mhm Nah baru tuh mulai kelihatan, mereka mulai, oh sadar akan perbedaan mereka dengan, mmm, lawan jenis nih, mhm gitu. mhm Nah, mulai mereka menarik diri. mhm Lalu perubahan-perubahan hormon itu mhm, membuat mereka juga bingung terhadap dirinya sendiri sih, gitu. mmm, Nah, salah satu kunci yang perlu kita perhatikan mhm, adalah mereka perlu kita beri ruang. oke. Biasanya mereka sudah perlu privacy, gitu. Mmm, Jadi, misalnya anak remaja udah mulai yang, "Aku mau ini, kamar sendiri," iya iya gitu, iya, kira-kira betul. gitu.
Atau kalaupun, kita tidak bisa, kasih dia kamar sendiri, mhm, kamar bersama, mhm. tapi biasanya kamar bersama yang udah, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Oke. Lalu, mereka akan berusaha bikin space. Oh, Ini tidurnya bagian ini dipisah nih ya ya, bednya, heeh, oke. yang ini nih kamu ya, gitu Heeh loh, heeh. ini area aku ya, ini area kamu, gitu. Mhm. Jadi dia sudah mulai kemudian, privasi mulai menunjukkan, ini kesayaannya, gitu loh. Mmm, Nah, kita juga perlu sih memberi mhm ruang itu mhm untuk privasi itu. mhm Jadi mungkin kita perlu ngomong ke mereka bahwa, apa namanya, eee mereka bisa datang ke kita kapan saja, mhm mhm gitu. Tapi kita kasih tahu bahwa kita menghargai privasi mereka loh, mhm. gitu loh. Tapi aku tetap ada loh, gitu. Jadi kamu, Mmm, boleh datang ke aku kapan mhm aja, atau kamu mau cerita apa saja, boleh. mhm Tapi seandainya kemudian ada masalah dan mereka belum mau cerita, mhm. kita juga nggak bisa paksa, Iya, kadang-kadang gitu. orang tua tuh gitu gemes ya, "Kamu Gemes, kenapa sih "Ngapain diem sih?" aja Gitu di loh, kamar "Apa?" terus?" Gitu, Heeh "Gimana dong, ini," segala macam. heeh. Nah, sebenarnya itu bagian dari mereka untuk belajar problem solving kan, gitu loh. Mmm, mhm Mungkin berantem sama temennya nih kayak, anak saya juga kadang-kadang gitu loh gitu, "Mami mami aku tuh lagi diem-dieman loh sama temennya si ini," gitu, mhm "aku tuh lagi sebel gini 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 gini," mhm gitu kan. mhm. Oke, kita just berhenti di situ untuk mendengarkan. Oke. Jadi nggak perlu juga kita langsung, Ngejar, "Kamu kenapa? kenapa?" Kenapa Heeh gini? Ini heeh kan temen kamu, kan heeh. harusnya kamu begini dong, harusnya Iya gini." iya iya Nah, iya iya. dia nanti nggak datang lagi justru ke kita, Oh, gitu heeh loh. heeh Jadi heeh. biarkan mereka, Mhm oke, hidup ini nyata loh, mhm ada masalah, mhm. dan mereka belajar problem solving. Nah, nanti kita mungkin bisa bertanya 2 3 hari lagi gini, "Eh, Mmm, gimana mhm. kamu sama dia?" Gitu. Oke oke. "Udah baikan belum? Mhm Eh, mhm. gimana ceritanya sih?" Gitu. Mhm. Nah, ternyata udah temenan lagi, Iya gitu. iya Mereka iya. udah berhasil menyelesaikan Menyelesaikan masalah itu. masalahnya. Jadi kita juga tidak ikut, ambil bagian dan tidak perlu ikut campur, gitu. Oke oke. Gitu. Jadi, Kak belajar ini kan transisi betul. menuju mandiri ya, Heeh. dari orang yang demanding, anak-anak yang masih demanding Bergantung dengan sama kita, kita, bergantung sama mhm. kita, kemudian dia transisi menjadi orang yang akan menjadi dewasa dan mandiri. Mhm Nah, salah mhm satu mhm. orang yang bisa mandiri itu adalah orang yang bisa mengatasi masalah. Mhm. Karenanya kita juga perlu memberi Memberi ruang dan ruang. waktu pada Mhm anak-anak kita yang masuk masa remaja mhm. untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu. Oke oke. Kalau aku menyebutnya tantangan kita sebagai orang tua saat ini lebih besar dibanding mungkin zaman kita dulu ya, karena apa-apa sekarang lebih mudah diakses, Oke, gitu ya. Cuman, ada beberapa kasus gitu misalnya anak di usia dini itu terpapar video dewasa, gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Bagaimana kita bisa memberi penjelasan tanpa membuat mereka takut untuk datang ke kita lagi gitu? oke. Yang pertama juga memang, sebenarnya sih tantangannya sama sih sama kita, cuma beda Mmm. bentuk kalau menurut saya sih, Oh, gitu oke ya. oke. Maksudnya proses masa dari anak-anak ke remaja itu Heeh. sama seperti yang kita alami, Mmm, cuma mungkin sekarang kan banyak media sosial ya, mhm jadi mereka dapat informasi dari media sosial. mhm. Kalau kita dulu taunya dari teman, terus teman-teman kita pada buka stensilan tuh ya. Ya. Atau yang, eee, atau entahlah, dulu masih kita kaset video kan, Heeh gitu loh. heeh heeh. Mereka biasa suka tuh kadang-kadang ngumpul bareng nonton, Iya, ini segala macam. betul Dan itu betul. sebenarnya terjadi juga di masa sekarang, Mhm. cuma aksesnya kan lewat media sosial itu Iya iya. lebih Lebih banyak mudah ya, lebih betul. mudah lagi, Heeh. gitu. Nah, itu juga kita harus membuka mata sih kalau menurut saya. Oke. Dan kita juga sebagai orang tua Eee, harus tenang dulu gitu loh. Kadang-kadang yang sering terjadi orang tua tuh panik dulu gitu loh. Iya. Jadi, dia udah langsung, "Waduh ini anak saya nih udah negatif nih, anak saya udah Mhm. ini." Jadi udah memberi labeling sebelumnya gitu loh. Mhm mhm. Padahal perlu dipahami bahwa Mhm. anak-anak yang masuk masa remaja, Mhm. kemudian dia akan menjelang dewasa, Mhm. pasti dia akan mengeksplor gitu Mmm. loh. Dia Mhm. akan banyak cari tahu gitu loh. Sebenarnya
Itu justru sehat gitu loh, banyak cari Oh, tahu kan heeh gitu loh. heeh heeh Anak-anak heeh. yang, "Oh iya ternyata di dunia luar tuh begini loh, ini Mhm, seperti ini." mhm, Nah, peran kita itu sebagai pendamping itu mhm, be there. Jadi bukan yang langsung jump in untuk, ikut campur ikut di campur. dalamnya, Mhm, atau juga menjadi sebaya sama dia, enggak juga enggak juga. gitu. Kita juga bukan teman sebayanya kan Iya iya gitu. iya. Nah, makanya kalau kita mulai dengan hal-hal yang seperti tadi, temennya dia berantem dengan temennya, kemudian kita biarkan, Mhm lalu mhm 2 3 hari kemudian kita tanyakan. mhm. Dia akan terbiasa dengan pola seperti itu dulu. Iya. Nah, semakin lama pola seperti itu dia sudah terbiasa, maka kita akan lebih mudah untuk bertanya sama anak-anak ini. Mmm, Misal, "Eh, kamu udah pernah belum sih, ngelihat di tontonan di medsos nih, yang isinya misalnya orang, nggak pakai baju mhm misalnya, atau mhm mhm. apa." Jadi cara ngomongnya pun juga sesantai itu gitu loh. Oh, Jadi nomor satu kita tuh harus kalem dulu gitu loh dan, mhm mhm. harus, menurut saya kita juga harus terbuka bahwa Mhm, hal seperti itu, memang ada gitu loh. iya, Dan itu sering terjadi di, lingkungan kita, di mhm, anak-anak kita. Jadi kita menerima dulu kenyataan bahwa lingkungan itu memang ada gitu, mhm, kondisi itu emang ada. Baru mhm, kita bisa mengadakan pendekatan ke, mhm, anak kita. mhm, Kalau kita tidak menerima bahwa hal itu ada, mhm, gimana kita memberikan pendekatan kan gitu mhm, loh. mhm. Nah, kalau kita sudah menerima bahwa ini ada, kita bisa jauh lebih tenang jadinya. Nah, Mmm, kalau kita udah lebih tenang, kita bisa ngomong pun dengan cara yang lebih mhm. tenang. Kalau seperti kasus tadi gimana? Anak yang udah belum cukup usia tapi udah terpapar video Iya, porno? jadi nah pertanyaannya kan bagaimana kita bisa tahu itu anak terpapar? Mhm, Berarti kan either anak itu cerita bercerita atau e kita pergokin, heeh, kan atau gitu. denger dari orang lain. Atau dengar dari Nah, orang lain, heeh kan gitu. heeh, Nah, jadi, kita harus lihat dulu, kalau anak itu cerita, mhm, cerita sendiri ke kita, oh happy banget. Kalau saya sih iya, pasti happy banget, mhm, karena, berarti anak saya nih masih terbuka sama mhm, saya untuk urusan yang kayak kayak gini nih, gitu loh. mhm, Justru, lebih enak, lebih berarti enak, anaknya, lebih open. terbuka. Kalau kita pergokin, nah yang Mhm, sering terjadi, begitu kita ngelihat pergokin, kita langsung, nonton kayak beginian gitu, mhm, atau ngelihat kayak ginian gitu. heeh, Dia akan malu dulu, mmm, dia akan narik diri karena reaksi pertama kita pada saat kita dimarahin atau mhm, kita diserang, kita mhm, pasti menarik diri. Itu iya iya, reaksi, manusia lah, kita langsung tarik diri. Sama itu juga terjadi sama anak-anak gitu loh, mmm, sama apalagi remaja. Dia langsung tarik diri begitu kita serang langsung, "Korban apa kamu?" Ya, segala macam. Makanya tadi saya bilang, kita yang terlebih dahulu harus punya kesadaran mhm, bahwa hal itu mungkin terjadi dan kita punya ketenangan. mhm, Jadi pada saat kita ngelihat segala macam, kita misalnya bisa, buka pintu kamarnya, ternyata kita lihat, dia lagi nonton ini nih. mhm, Oke, gimana cara distract-nya ya? Mungkin bisa kita, makan es yuk, atau apa gitu. mhm Jadi mhm, kita ajak dia untuk makan, atau, kita makan siang yuk, atau apa gitu. Yuk mhm, ditunggu ya di ini. mhm. Jadi kita nggak usah membicarakan hal itu dulu. Oh, oke. Jadi kita distract aja dulu Mhm dari mhm tontonannya itu segala mhm macam, mhm makan ini segala macam, terus kita mulai deh, "Oh berarti anak saya nih udah mulai cari nih kayak gini, mhm mhm berarti mungkin saya mulai nih bisa mhm. mengenalkan, eh kamu tahu nggak film-film itu tuh ada yang, kenapa sih ada yang dibilang 13 tahun, Mmm, ada yang boleh 17 17 tahun, tahun, ada ada yang 21, 21 kan gitu. heeh heeh, Gini loh, heeh, apa namanya, kenapa dibuat seumur-umur itu, karena sebenarnya otak kamu itu masih bertumbuh terus dan bisa menerimanya itu sesuai dengan usia itu, oh, pertumbuhan. iya Itu iya tuh iya itu iya, tergantung juga, that's good point. karena kan dia, sel di otak itu tuh masih bertumbuh, Mmm, terus. Nggak cuma otak kita, badan mhm. mereka tuh Itu juga sering masih. ditanyakan anakku loh, "Kenapa ada 13, ada 17?" Iya Betul. iya 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 iya, Nah, itu kan, disesuaikan tidak hanya dengan mhm, otak kita, dan itu akan kondisi secara mempengaruhi kondisi, psikologis, psikologisnya. oke, Kenapa anak-anak ini menonton yang
usianya yang 13 tahun, yang 17 Mhm, tahun, atau mhm, kalau kita mau bawa dia nonton yang 13 atau 17, mhm, tetap dengan pendampingan kita. iya iya, Gitu, betul, kecuali memang udah seusianya. mhm, Kadang-kadang kita perlu juga membawa dia untuk nonton yang misalnya yang 17 ya gitu. iya, Tapi kan kita bisa pilih, kriteria 17-nya nih yang kayak apa kan gitu. mmm, Nah, tapi dia didampingi oleh kita iya, gitu, sehingga oke, kita bisa, ini part of, orang dewasa, tapi biasanya kalau mhm, dari pengalaman saya, mhm, kalau udah 17 ke atas tuh banyak bicara. Itu anak-anak yang usianya masih, eee 13, ya 13 ke bawah, heeh, itu udah gampang bosen, iya gitu. iya, Jadi, mhm mhm, kalau kita bawa pun, dia akan bertanya, kita jawab di situ, mhm mhm, besok-besok dia juga sebenarnya nggak akan cari-cari, film itu lagi, gitu. mmm, Jadi dia kembali lagi, akan balik lagi sesuai dengan, usianya, gitu. mmm, Karena mhm sebenarnya mhm, secara emosional, dia akan tahu, "Oh 17 nih filmnya kayak gini ya, mhm mhm, eee, kayaknya ini enggak bukan gue." aku deh, heeh heeh heeh, nggak cocok gitu Nggak ya, cocok gitu loh. oh, heeh Jadi, heeh, itu pernah juga sih mhm, kalau saya lakukan ya, anak saya masih SD waktu itu. heeh, Tapi karena apa namanya, dia pengen nih, nonton biasa kan sekarang kan nonton tidak perlu di bioskop kan, iya, gitu loh. betul, Karena di channel TV juga udah banyak banyak, kan, gitu loh. heeh, Film apa ya gitu, "Aku mau nonton juga." "Oke, yuk nonton terus sama aku ya." Gitu loh. mhm mhm, Begitu dia lihat, wah bicaranya banyak, ininya banyak, segala macam, capek sendiri capek dia ya, sendiri dia gitu oh, loh. Dia kelelahan gitu, karena heeh, memang secara emosi dia belum belum bisa cukup, ngikutin. iya Jadi iya besok-besok iya, diajak lagi, dia nggak mau, "Nontonnya jangan itu deh." Gitu. oh, oke, iya iya iya, Gitu. good Jadi, point, mhm, kita yang lihat, oke. mhm, Nah, kalau anak kita udah mulai tahap nonton yang seperti itu, mhm, nah itu yang saya bilang, tarik terus kita ceritakan nih mhm, kenapa 13 17 gini. mhm, mhm, Bagaimana sih pembuatan film. mhm, Nah, kita juga perlu nih cari ilmu mhm, pengetahuannya kan gitu mhm loh. mhm, Jadi, kita perlu juga, bertanya atau mmm, kita, browsing atau mhm, apapun kita cari yang, pengetahuan yang mhm, firm gitu, yang mhm, pastinya gitu loh. Oh iya ya, ternyata nih pembuatan film itu ada prosedurnya loh begini begini. Jadi mereka tahu bahwa yang mereka tonton mhm, itu tuh sesuatu yang ditulis, ada skripnya, ada mmm, ininya. Memang diambil, dari kejadian sehari-hari, mhm, tetapi sudah diadaptasi, gitu. untuk jadi tontonan, Untuk jadi mhm, tontonan. Jadi tidak selalu bahwa tontonan itu seperti realistis kan gitu, mhm seperti mhm mhm. kenyataannya Mhm, gitu. itu terjadi juga ketika anak-anak terpapar video porno ya, Iya kita betul, alihkan bahwa ini film ini gitu, film heeh loh heeh, gitu loh. ada skripnya, Betul, heeh. ada skripnya, ada Oh ininya oke, gitu. Jadi kita start mulai dari situ gitu. mhm mhm, Tapi kita juga perlu tahu bahwa mereka dengan masa remajanya, mhm, kemudian apalagi nanti udah high school, udah lebih lagi kan iya ya, iya, hormonal itu sudah semakin besar di dalam tubuhnya, mhm, sehingga keingintahuan juga semakin banyak iya, gitu. betul, Nah, kita juga perlu memahami hal tersebut. mhm Makanya berkaca lagi dari zaman kita mungkin dulu sekolah kan, lo nggak ingat pelajaran dulu kan? Tapi mhm, inget lu naksir siapa kan? iya, gosip Se aja orang masih gue ingat, deh, enggak sih masih ingat kan? Ingat nggak dulu kita surat-surat kelas gitu, iya, heeh, nggak ingat pelajaran, kita heeh, bikin, surat, surat-suratan iya gitu taruh kan, di gitu, laci, taruh di laci yang mhm, gitu-gitu. Terus kita note, ke temennya, lempar ke sana, heeh, lempar gitu. heeh, Kita masih ingat dan itu sesuatu yang kita joy sampai sekarang kan iya gitu iya loh. iya, Pelajarannya sih jujur aja sih kalau saya nggak inget ya. Lagi mad gitu ya, sampai sekarang Iya, orang nggak mungkin. inget gitu. Heeh, Yang detail yang itu kita masih bisa ceritakan dengan ceria gitu. Jadi, heeh, kita mesti sadar bahwa itu bagian dari anak-anak dan itu mereka juga akan melaluinya. mhm Jadi, mhm, membiarkan saja gitu. mhm Nah, mhm. semakin dia dewasa kita perlu lagi mengajarkan tentang konsekuensi. Mmm, Misalnya nih untuk yang udah kuliah, untuk iya, segala macam, atau yang 18 ke atas, mhm, mereka perlu belajar bahwa ada hubungan, pertemanan yang lebih dalam gitu ya, mmm, hubungan, intim itu mhm juga perlu kita, mhm kasih tahu dengan mereka, mhm, bahwa mereka tahu bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya.
pada saat kamu melangkah lebih jauh, mhm, hubungan itu lebih intim lagi, mhm, ada resiko yang perlu kamu tanggung. mhm, Nah, termasuk kita resiko ketika putus cinta. betul, Mhm, resiko putus cinta, resiko untuk, wah segala macam ya, mhm. apa namanya, tapi joy tentang jatuh cintanya juga itu perlu kamu rasakan loh, gitu. Oke Jadi oke. jangan sampai anak itu juga takut kemudian untuk suka sama orang gitu loh, Mmm. karena diceritain tentang, "Aduh sedihnya putus cinta nih," Heeh, ada yang gitu, begini ada yang gitu. gini segala macam, Heeh heeh, bahwa itu bagian dari risk. heeh. Terus kemudian misalnya kita hubungan, fisikal yang lebih Iya intim iya iya. lagi gitu, ada resiko bahwa, Mmm, kehamilan misalnya dan iya sebagainya, itu perlu kita, ceritakan, iya. dengan versi kita, bukan dengan versi, ilmu pengetahuan. Mungkin ilmu pengetahuan mereka udah belajar, Iya iya. ada Reproduksi reproduksi gitu, kan gitu heeh ya, di heeh. sekolah kan Di mereka sekolah dapet dapet, gitu kan. heeh. Tetapi bahwa, resiko dari, kehamilan kemudian mempunyai anak adalah tanggung Psikososial. jawab sosial dan sebagainya, itu part of memang yang perlu mereka tahu bahwa Mhm begitu menjadi dewasa, kita perlu bertanggung jawab terhadap diri sendiri mhm dan pada saat kita kemudian punya anak atau mhm. punya kita, eee, apa yang terjadi terus kemudian kita, sampai punya anak, itu kita bertanggung jawab terhadap Iya kehidupan iya. lain. Iya iya iya. Gitu. Mhm Nah, itu mereka perlu paham sih, gitu loh. mhm mhm Jadi, mmm, entah either itu mereka melakukannya hubungan fisik, tersebut atau tidak, mhm. mereka tahu bahwa, oh ini pilihan. Mmm. Jadi, dan Ya itu yang lu bilang, pilihan semua ada risikonya yang resikonya, harus ada kita konsekuensinya, konsekuensinya dan heeh sebagainya. Mereka perlu tahu bahwa, heeh. oke setiap langkah yang saya ambil nih, Mhm. risk-nya Ada. apa, ada Oh, gitu. ya ya ya. Jadi mereka siap pada Heeh. saat mereka mengambil keputusan A, B, C, Mhm itu tahu resikonya, mhm mhm. gitu. Oke. Tadi Cinde bilang, ada masa, eee, masa menarik diri. Tadi istilahnya Tuh, apa? Heeh, kan? untuk privacy ya. Privacy, masa privacy. Kita beruntung kalau anak itu bisa ngomong apa yang terjadi sama mereka, apa yang mereka Betul, rasakan gitu, ketidaknyamanannya dengan apa yang dia alami. Tapi kalau ternyata tidak, dan kita akhirnya tahu ketika anak itu sudah menemui masalah, misalnya trouble di sekolah, atau ternyata, punya pacar di sekolah yang, maksudnya, agak terlalu terekspos gitu gaya pacarannya gitu. Itu, di mana ya salah kita gitu? Sampai mereka nggak mau cerita, sampai kita kecolongan gitu loh. sebenarnya, kita juga bukan mencari salahnya kita gitu. Mhm Coba mhm menurut saya kita perlu mhm. refleksi ke diri kita sendiri, Oke. karena setiap anak itu kadang-kadang pendekatannya masih beda-beda. Mmm, Jadi anak yang A, mhm anak kita yang paling tua misalnya, mhm kemudian anak yang tengah, anak yang kecil, mhm, atau dengan orang lain, kita perlu memahami setiap anak tersebut. mmm, Jadi, kalau misalnya nih anaknya tipenya emang, dari kecil nih anak nih diem, dia pengamat mhm yang baik nih gitu loh. mhm, Kan ada anak-anak yang dia lebih suka ngamatin mengamati, gitu ya. mhm Berarti cara pendekatan kita ke dia, mhm kita perlu cari tuh, perlu gali, mhm eee waktu yang paling enak untuk ngomong tuh kapan ya? Misal, oh nih anak nih diem banget, tapi dia suka mengamati. Oke, mungkin kita perlu ajak pergi kemana yang dia interest. yang dia bisa kita ajak yang, Oke oke. "Wah kita ngamatin ini yuk, kita Heeh, liatin ini yuk," heeh gitu. heeh heeh, "Yuk, apa, kamu pergi sama mami yuk," mhm gitu, mhm mhm, "temenin mami nih," gitu, "entar kamu liatin ya mhm ini." mhm. Jadi dia tahu bahwa dia dipercaya oleh kita. Oh, Sebelum kita kemudian masuk ke area sensitif, mhm, mereka perlu tahu bahwa saya adalah orang yang bisa dipercaya. Nih, orang tua kamu nih bisa oh orang yang gitu. dipercaya. Ya 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 Berarti ya kita ya, harus blend in dengan cara dia berpikir dulu. mhm Makanya setiap anak kan karena setiap anak berbeda-beda, kita perlu mhm, lihat tuh, cara anak-anak seperti itu. Nah, mmm, cara seperti itu mungkin nggak cocok dengan anak-anak yang dia main yang gini, mhm wah, setiap hari yang, mhm, cerita apa, cerita heeh, sana kelihatannya sini yang gitu happy-happy aduh terus. happy terus, semua adalah dunia ini adalah bermain gitu ya, Heeh teman heeh, bermain, di mana-mana main, apa segala mhm, macam yang ini, itu nggak cocok kita dekatin dengan yang misalnya, ayo kita ajak untuk ngelihat pameran lukisan gitu kan, nggak cocok ya, nggak gitu loh, cocok. nggak pas. Nah, mungkin kita perlu ajak berenang bareng, main sport Mhm bareng, atau apa mhm segala macam yang, aku ikutan dong kalau kamu main ini," gitu. Jadi mhm kita ikutan main di mhm permainannya dia, mhm mhm baru dia akan,
bisa bicara. Mhm. Makanya kenapa anak-anak kalau kita perhatikan ya, anak-anak remaja dan sebagainya, Mhm. dia akan berteman yang temenannya itu mainnya sama nih. Ya. Gitu. "Ah, ini teman-teman main ini nih," Ya, gitu. Terus dia setipe. akan cerita sama teman-teman yang mainnya sama itu. Mhm. Artinya kita perlu juga untuk menjadi teman mainnya dong, gitu. Mmm. Nah, jadi kita lihat dari si karakter anak tersebut. Mhm. Begitu kita dapet, kita baru dapat kuncinya nih, oke, Mhm. cara saya nih mungkin yang A begini, yang B Mhm. begini, yang C begini, gitu. Mmm. Et Oke. Terus, ini Cien, mmm, aku dengar kamu punya kasus soal anak yang, mmm, apa, masih usia 16 tapi oh, sudah oke oke, aktif oke. masturbasi Oke gitu, oke. heeh. Jadi, itu pengalamannya saya waktu Mhm. siaran radio itu ya, Mhm. gitu. Karena kami itu siaran radio, karena acaranya adalah seks edukasi, Mhm. oleh stasiun radionya kita dikasih malam, gitu kan. Mhm. Kita Ada siaran sisi tuh interaktif juga ya? ya jam jam 10 sampai jam 12 malam kita Mhm. waktu itu. Mmm, Dan mhm. memang live, jadi ada Mhm. mereka bisa phone call kita dan sebagainya. Mhm. Nah, ada satu sesi di mana saya ingat betul sampai sekarang, saya ditelepon. Mhm. Kemudian, si anak ini laki-laki ya, dia Mhm. bilang gini, "Dok, saya mau tanya nih, saya kan, umur 16, Mhm. saya aktif secara seksual." Oke. Lalu mau saya tanyakan, nanti kalau saya nikah di umur 25 tahun, kira-kira sperma saya masih ada nggak ya? Oke, Mhm. dan kita semua langsung terpana. Hah? Oke, terus kita nanya kan, "Kamu emang dari kapan aktif secara seksual?" "Dari umur 12." Wow, itu lebih surprise lagi saya, karena zaman segitu saya masih main lompat tali dong gitu. Mhm. Boro-boro mikirin aktif secara seksual, dan Heeh. dia sudah aktif secara seksual Mhm. dari umur 12, Mhm. kemudian sekarang sudah umur 16, Mhm. dan dia pikirkan itu adalah apakah nanti, spermanya masih ada atau enggak. Mhm. Mhm. Artinya pengetahuan dia tentang reproduksi aja Nggak ada. zero, Heeh. 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 Mungkin minim banget lah, bukan zero, Heeh. tapi minim sekali, Heeh. sampai dia berpikir seperti itu, gitu Mhm. loh. Jadi, Waktu itu itu jawabannya apa? dan itu memang terjadi, gitu. Mhm. Jadi ya kita harus, arahkan lagi dia tentang pengetahuan, reproduksi itu tadi. Mhm. Apa sih karena pertanyaan dia tentang sperma, Mhm. apakah masih 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 ada. ada atau enggak, Heeh. lalu saya ajak dia berpikir lagi, "Coba deh kamu buka buku, kamu lagi," gitu, Oh, "gimana sih oke. cara, produksi, sperma," gitu Mhm. loh, dan sebagainya. "Kan ini kamu masih sekolah nih," gitu Mhm. kan. Mhm. "Nah, coba deh kamu berpikir seperti itu." Terus kita ajak, ngobrol, tapi kita coba selipkan bahwa ada resiko aktif secara seksual, itu Mhm. adalah penyakit, menular seksual nih, gitu. Jadi ada penyakit-penyakit yang memang ditularkan melalui, hubungan seksual. Nah, Mhm. kita Mhm. tanya, "Kamu tahu nggak ada itu?" Gitu. Mhm. Mhm. "Kamu tahu nggak, resikonya?" Mhm. Gitu, Mhm. segala macam. Jadi, kita coba ajak dia berpikir, gitu. Karena kalau Mhm. kita kasih tahu, nggak bakal masuk, gitu. Karena Mmm. dia sudah melakukannya dan dalam otaknya dia terfokusnya sama si sperma itu tadi kan. Mhm. Berarti kita harus masuk dari situ, kita Mhm. tarik mundur baru pelan-pelan, gitu. Mmm. Jadi kita waktu itu ngobrol sampai dia akhirnya gini, "Oh gitu ya? Ada ya Dok itu di bukunya?" "Oh ada pasti di bukunya." Heeh. Coba ya kamu, Heeh. lihat Heeh. gitu loh. Kan kamu, apa namanya, ada handphone, Mhm. kamu bisa browsing Mhm. segala macam. "Iya Dok ada." Nah coba deh kamu browsing Mmm. gitu. Mhm. Caranya lihat ya, pakai yang kata-kata PDF belakangnya. Mmm. Jadi Mhm. biasanya keluar jurnal Iya. atau dalam e-book gitu. Iya iya iya. Jadi bukan yang foto-foto, gambar-gambar Bukan dan blog sebagainya, segala bukan macam gitu, segala tapi macam, ilmiah ya bisa, ilmiah heeh, gitu. oke oke, Tapi dia dibiarkan beri mhm, kebebasan juga. mhm, Dan dia tuh kalau nggak salah seingat saya masih masih sempet, apa namanya, kirim pesan ya ke kita, mhm, apa, dan, kita coba untuk mhm, tetap, share ke dia tentang kalau saya lebih concern ke salah satunya adalah resiko dari, aktivitas seksual yang di terlalu dini, usia muda, heeh, betul. oke. Sekarang kalau menghadapi, anak-anak
muda ya, teenager gitu yang sudah aktif melakukan masturbasi. Mereka bilang untuk relaksasi gitu, apa? Kalau, Cindy Oke, jawabannya seperti apa? eee, kalau saya pribadi gitu ya, saya pernah punya pengalaman ada satu pasien ke saya dan Mhm, dia memang datang ke saya dengan keluhan, kalau bahasa awamnya kita bilang burung ya gitu mhm, ya, perih nih gitu, mhm tapi dia mhm teenager gitu. mhm, Jadi dalam pikiran saya udah kepikiran bahwa, oh mungkin dia masturbasi yang, eee, not clear ya gitu mhm loh, mhm nggak clean dan, nggak clear. mhm Terus periksa-periksa, terus akhirnya saya tanya, mhm "Kamu masturbasi nggak?" Gitu. Dan cara kita bertanya pun bukan yang kamu masturbasi ya?" Atau, mhm "Oh, ini mhm mhm jangan yang gitu." Tapi, sesantai mungkin bahwa, "Oh iya, itu sesuatu yang, human ya, yang, mhm, terjadi di kehidupan manusia," iya, gitu. Dan itu explore baru mungkin buat mereka. mmm, Jadi waktu itu mhm sih saya pribadi saya mhm tanya dan saya bilang, "Iya, aku habis masturbasi." "Oke, kamu pakai apa?" "Oh, pakai mhm sabun ternyata," gitu. mhm mhm, "Kamu tahu nggak sabun tuh kan ada zat kimianya, ada ininya, segala mhm macam, kamu mhm. iritasi nih," gitu. Oh, "Nah, mhm. mungkin kamu lebih baik pakai yang lebih, moist gitu, olive oil atau apa yang Gitu ya, sekedar jadi dikasih lebih moist." tahu ya. Kasih tahu Oke, dong kasih gitu tahu loh. dulu, heeh. Terus, tanya abis itu Heeh gitu, "Kenapa kamu masturbasi?" Gitu. heeh heeh. Nah, tergantung, either dia jawabannya mau coba-coba aja Mhm karena mhm. nonton misalnya, Mhm mhm. nah kita jadi tahu, oh akarnya adalah dia nonton, Iya, gitu. oke oke. Nah, kalau dia bilangnya, "Iya, aku tuh harus masturbasi terus nih, Mhm supaya aku rileks," gitu kan. mhm Nah, kita kasih tahu bahwa mhm pada saat orang itu mencapai satu klimaks, mhm kemudian ada hormon tertentu di dalam tubuh kita yang, keluar dan itu membuat kita menjadi rileks, hormon bahagialah kita mhm. bilang gitu. Menjadi rileks, Itu menjadi oke lebih tenang gitu sebetulnya. loh. Mhm Tapi kalau mhm. kamu harus Iya, melakukannya, mhm artinya kamu sudah mulai bergantung dengan hal tersebut. mhm. Dan kalau kamu sudah mulai bergantung dengan hal tersebut, Mhm itu kamu perlu, waspada dengan hal tersebut. mhm Waspadanya apa? Karena nanti banyak hal yang kamu tidak bisa lakukan karena harus, gitu. Jadi nanti kamu, kalau suatu hari nggak melakukannya, kamu merasa ada yang kurang. Padahal tanpa mhm. itu pun kamu baik-baik saja, Sebetulnya nggak gitu. ada Sebenarnya nggak masalah. ada masalah. Heeh. Nah, kalau dia carinya itu tentang, untuk ketenangannya, untuk kenyamanannya, untuk Mhm. comfort-nya, baru kita masuk lagi ke, "Emang ada masalah ya?" Gitu. Mmm, heeh "Kamu ada yang kamu khawatirkan atau heeh. kamu cemaskan Mhm, atau biasanya apa?" berangkat dari situ memang Berangkat ya? dari situ biasanya, Oh, gitu. Apalagi di, apa, remaja yang udah lebih, oke kita mungkin bilang high school ya, mhm itu mereka udah masalahnya itu lebih kompleks dari yang di, apa namanya, di junior, di, SD, SMP. Itu, mhm mhm masalah mereka biasanya lebih kompleks lagi kan gitu. mhm mhm. Udah masalah relationship misalnya Iya, sama lawan jenis, belum mhm, sama guru, belum mhm, sama pelajaran, mhm belum mhm mhm, mungkin sama family, sama mhm orang mhm, tua dan sebagainya gitu. mhm mhm. Jadi biasanya kebanyakan sih berangkat dari situ. Oh, oke. Saat ini sudah eee, kalau saya lihat makin marak ya, remaja dianggap bermasalah lalu orang tuanya pergi ke psikolog. Artinya mereka, eee, udah nggak bisa handle sendiri, butuh Betul. bantuan orang ketiga. Jadi sebetulnya, relasi seperti apa sih yang harus dibangun orang tua sehingga kita jadi orang tua yang, capable dan mereka bisa percaya sepenuhnya pada kita? Oke, kalau kita mau anak kita percaya sama kita, Mhm ya kita perlu membuat kepercayaan dulu kepada mereka kan, mhm gitu. mhm Nah, kadang-kadang itu yang tidak mhm terjadi juga gitu, kita tidak memberikan kepercayaan kepada mhm. anak-anak ini, Oke. gitu. Dan itu memang dibangun sejak kita kecil, tapi kapanpun waktunya, misalnya kita baru menyadari, pada saat anak-anak itu remaja, nggak Mhm apa-apa, jangan pernah merasa bahwa itu terlambat, gitu loh. Tapi bangun mulai ini kepercayaan. mhm Sebenarnya hal-hal seperti itu bisa misalnya dengan,
eee memberikan uang jajan, gitu ya. Kalau kita Oh, berikan uang jajan, kita membangun kepercayaan ke, anak. anak. Kita coba tapi uang jajannya itu kita tahu, "Nih loh segini, ini untuk kamu kelola selama 1 minggu, atau kamu Mmm, kelola selama 1 bulan," atau mhm, apa gitu. mhm. Dan, kita nggak perlu banyak tanya juga, "Kamu pakai buat apa nih?" Gitu, segala macam gitu. Iya, Eee, Kalaupun kita mau bertanya, itu mhm, oke, mhm, tetapi saya sih lebih suka untuk bilang, eee, "Ini kamu perlu kelola, ingat kamu kelola berarti kamu ada yang perlu kamu tabung, mhm, mhm, mungkin kamu mau beli sesuatu, kamu perlu mhm, belajar bahwa mhm. beli sesuatu itu dari uang yang kamu kumpulkan." Itu trust sebetulnya Gitu, ya. itu trust. Mhm, Dan kemudian kalau mereka udah susah payah kumpulkan, mhm, mereka misalnya mau beli stiker, mhm. kadang-kadang kita komentarnya, "Stiker doang lu beli?" Mhm, iya Gitu. iya iya. Nah, itu membuat mereka jadi down. Oh, Jadi kita juga kalau yang disebut memberi kepercayaan, ya mhm, bener-bener memberi kepercayaan. Jadi mhm. kalau itu mereka kumpulkan susah payah dan kita anggap mereka beli yang nggak masuk akal buat kita, ya Mhm, biarkan aja juga, gitu. biarin Karena aja dulu ya. biarin aja dulu Mhm gitu. mhm. Karena mereka bukan masalah value itu, Mhm di mata kita, tapi mhm value tersebut di mata mereka kan gitu. mhm Itu membangun trust dulu ke mhm mereka. mhm Nah, lama-lama mereka akan percaya ke kita bahwa mhm. omongan itu bisa kita pegang. Iya iya iya. Bahwa pada saat kita memberikan uang jajan misalnya, Mhm terus kemudian kita suruh mereka kelola, mhm bahwa kita, bisa dipercaya, mhm bahwa pilihan mereka kita nggak masalah, mhm gitu. mhm. Iya. Kecuali misalnya ada, warning tertentu, "Oke, kamu tahu kan kamu alergi coklat," misalnya. Mhm "Jadi kamu, kalau bisa jangan makan coklat, kamu tahu mhm resikonya kalau makan coklat," gitu. mhm Ya sudah gitu, tapi mereka juga belajar risk. mhm Biasanya kalau mereka sudah percaya sama kita dan, mhm mereka lama-lama akan terbiasa untuk terbuka sih mhm sama kita, mhm. Itu gitu. biasanya pacaran pada backstreet tuh gimana, Jen? Ah, pacaran Mhm backstreet itu ya, kalau mhm. Itu kan saya juga lihat karena mereka segan gitu sama orang tuanya iya, kan? tapi biasanya yang paling sering terjadi ya kalau saya Heeh, dengar itu dari, pasien-pasien saya yang teenage itu adalah, mhm. soalnya mama saya nggak suka. Suka sama si yang dipilih Heeh, ini. Oh atau, papa saya nggak suka, gitu. oh. Yang semacam itulah, gitu loh. Mhm mhm. Kebanyakan karena orang tuanya nggak suka, gitu Mhm loh. Jadi mhm. akhirnya mereka memilih untuk backstreet, gitu. Mhm mhm. Padahal Itu ngeri juga loh ngeri ya, juga, heeh, gitu pergi loh. ke mana kita nggak Kita nggak tahu, tahu gitu heeh, kan, nggak tahu ini segala macam. nggak bisa Makanya mantau. kita sebagai orang tua menurut saya kita Heeh, perlu belajar untuk menahan diri, tidak mengkomentari, mhm, dan tidak memberi labeling untuk apapun. Ini anak jahat, ini anak buruk, ini anak yang nggak bener, ini anak iya ini iya segala iya. macam, itu kita nggak perlu labeling Mhm gitu loh. mhm mhm. So welcome, untuk semua temannya segala macam dan, Mhm justru kita, akan senang kalau kita bisa ngelihat mereka, "Oh ini teman-temannya anak saya tuh kayak gini loh," kayak gitu, mhm segala mhm macam. Dan kalau pacaran, oh kita bisa lihat, oh dia ternyata deketnya sama yang ini. Ini mhm. kemungkinan nih mereka punya feeling yang lebih nih sama temen yang Mhm ini, segala mhm macam. mhm. Kalau saya pribadi, saya lebih suka sih kayak gitu ya, gitu. Mhm. Jadi kayak, kalau misalnya, Tiba-tiba pacar yang kita dia sebenarnya kurang sreg sih, cuman terus heeh, kita gimana? iya. Terima aja? Iya, terima kalau saya sih, Mhm saya terima karena itu bukan mhm penilaian saya gitu loh. mhm mhm Kita nggak bisa kemudian, "Oh, gue nggak sreg karena dia A, B, C, D, E," mhm gitu. mhm. Oke, tapi itu tidak perlu juga langsung, eee eee, Ngomong "Kamu gitu ya? jangan ya, Mhm gini gini mhm. karena dia begini begini." Itu Iya, kita memberi judgement, mhm nggak usah jauh-jauh. Kita aja kalau di-judgement kan kita nggak seneng ya, gitu mhm loh. mhm. Terus kalau misalnya, kita kita temenan dari kecil, Kak, gitu, tiba-tiba ada yang ngomongin terus judgement, "Ah, itu orangnya gini gini gini." Kita risih juga kan dengernya Mhm gitu, mhm mhm. nggak enak gitu, karena kan kita tahu dia dari kecil, kita merasa kenal, kita merasa, eee lebih tahu lah gitu. Terus Iya, tiba-tiba kita mendengarkan orang yang terdekat sama kita
di-judgment sama orang lain, Iya iya, gitu. betul. Itu perasaannya pasti nggak enak banget. Mhm, Nah, mhm, itu juga terjadi sama anak-anak kita kalau dia mhm, backstreet ya sama mhm, pacarnya atau dia mhm, punya temen yang dia deket. Pada saat kita kemudian judgment, orang itu, kita perlu mhm, lihat loh, dia itu lagi deketnya sama si orang ini. mmm, Dan itu memang kita harus akui, mungkin lebih banyak ngobrol sama dia gitu iya loh. iya, Dan itu pasti lebih, mengenal. Begitu kita judgment si temannya, mhm, dia pasti akan merasa nggak mmm, nyaman sama kita. iya, Kita udah rejected. heeh, Nah, dia akan memilih untuk, "Gue masih mau temenan sama nih orang, mhm, gue di belakang layar aja deh, iya, nggak usah kelihatan, soalnya nyokap bokap gue nggak suka." mhm. Gitu. Karena pada saat itu si anak ini mungkin lebih percaya sama si pacarnya ini ya, saat itu? Sebenarnya bukan masalah percaya atau nggak Mhm, percaya sih. bukan? Kalau menurutku sih, apa yang kita omongin, mungkin dia sebenarnya lihat, Mhm, tapi kan dia punya pertimbangan sendiri. mmm, Gitu. Dan, mhm mhm, dengan kita memberi labeling pada si, mhm, temannya, mhm. tanpa sadar kita sedang si anak kita Anak kita juga, sendiri, oke, gitu. heeh, Dan dia juga merasa kemudian, "Oh ternyata, pikiran saya ini nggak dihargai loh sama orang mmm, tua saya," gitu. mhm mhm, Jadi akhirnya kalau terbiasa seperti itu, semua kita yang ambil alih untuk mhm, judgement, untuk memberi, penilaian, untuk mhm, memberi ini, nanti anak-anak lama-lama juga akan jauh, terbiasa, satu jauh, heeh. yang kedua dia nggak akan mandiri juga. Dia akan sedikit-sedikit tanya sama kita, yang kita Oh, suka, yang kita oh, ini segala macam. oke Jadi oke, akhirnya dia tidak menjalani kehidupan dia menjalani kehidupan kehidupan kita. kita, gitu. Oh, oke oke, Jadi itu kita perlu, mhm, hati-hati sih di situ kalau menurut mhm, saya. mhm. Jadi kita tahu kapan kita masuk, kapan Mhm, kita, keluar, kapan mhm, kita sadar betul mhm, bahwa ini bagian dari perjalanan hidupnya dia, mhm, dan ini bagian dari perjalanan hidup mhm, saya juga gitu kan. mmm, Anak itu kan bagian dari perjalanan hidup saya gitu loh. mhm, Tetapi dia punya perjalanannya sendiri. Dia iya, bukan saya bukan dia, kan gitu. mhm mhm, Jadi kita perlu membiarkan dan melepaskan dia juga mhm, untuk menjalani perjalanannya mhm, dengan segala resiko dan segala macam, mhm. Jadi nggak sukanya eee ke pilihan pacar anak kita simpen dulu aja iya, ya? simpan dulu Mhm aja, mhm dilihat, di ini, sampai mhm. jangan juga kalau misalnya lagi berantem, "Tuh kan aku tuh sebenarnya juga udah nggak sreg loh." Iya, jadi nanti dia akhirnya judgement kita gitu loh. Oh, oke Eee oke. hati-hati dengan kata-kata, "Tuh kan, aku kan waktu itu kan juga bilang loh, Tuh, ada gitu feeling ya. loh." Oke. Kan dia harus belajar juga mengolah feeling-nya dia gitu Heeh kan. heeh. Seperti tadi dia perlu jatuh cinta ya belajar patah hati kan gitu kan. Mhm mhm mhm. Berapa kali gue juga udah patah hati. Iya. Tapi kan dari patah hati itu kita kan belajar. Sama Heeh dari jatuh cinta itu kita juga belajar kan banyak heeh. gitu. Apa, dari kita ketemu orang yang A, yang B, yang C, dan sebagainya, kita juga belajar. Sampai detik ini pun saya juga masih belajar, gitu. Mhm mhm Kita ini kan masih bertumbuh, cuma mhm. tubuh kita aja yang udah bukan bertumbuh naik, tapi bertumbuh turun kan, Heeh. gitu. Tapi secara jiwa kita juga sebenarnya masih bertumbuh, Iya gitu. iya iya. Makanya kita masih belajar gitu. Mhm Seumur mhm kita mhm. ini pun kalau saya masih Mhm. belajar terus Mhm. gitu. Ada pembagian peran nggak sih soal sex education ini antara bapak dan ibu gitu? Ah, Misalnya untuk mimpi basah biar bapaknya ngomong gitu, mungkin lebih enak soal mens ke ibu gitu oke. misal. Kalau saya pribadi sih, bebas-bebas aja. Mhm mhm. Apa namanya, boleh bapaknya, boleh ibunya, siapa Mhm. aja yang ready untuk talk Mhm. dengan, terbuka sih kalau Mhm. saya intinya di situ. Dan tidak memberi, Mhm. penghakiman atau tidak apa, tidak memberi penghakiman, labeling ataupun judgement tertentu gitu ya. Mhm. Mhm. Itu sih oke-oke saja, siapapun Mhm. juga, boleh bapak, boleh ibu gitu. Mhm. Karena menurut saya, eee laki-laki, dia juga perlu mengenal tentang, perempuan. Mhm. Jadi tentang menstruasi dia perlu tahu juga. Mhm. Perlu malah kalau misalnya dia mimpi basah, mungkin Mhm. kita perlu ceritakan, "Iya kalau perempuan nih akil baliknya nih dengan menstruasi nih," Mhm. gitu. Dan begitu juga dengan perempuan gitu. Mhm. Kalau perempuan kita juga ceritanya juga seperti itu gitu loh. Tapi memang kebanyakan orang anak-anak yang akil balik yang dengan mimpi basah tuh Mhm. mereka nggak mau cerita sih. Karena mereka udah, apa, udah dia bingung sendiri dan nggak cerita. Beda sama yang perempuan mens, itu Mhm. biasanya mereka lebih open sih, cerita Mhm. gitu.
Tapi ada kejadian juga yang ada anak yang nggak ngerti gitu dan panik di sekolah. Kenapa gitu? Ternyata dia nggak punya pengetahuan yang, cukup. Kalau kita Mmm, telusuri sekarang banyak anak-anak yang mensnya usianya lebih muda, betul, gitu. Jadi tengah-tengah SD gitu iya, udah mulai heeh, mens. kalau dulu mungkin kita sekitar dua Iya, belasan gitu SMP ya, ya. 12, 13 udah menstruasi Mhm, baru menstruasi biasanya ya kalau mhm. dulu. Kalau sekarang tuh mungkin 10, 11 Ya, tuh betul. Ya, udah banyak yang udah. menstruasi. Nah, jadi kadang-kadang kita belum memberikan Belum informasi, sempet belum ngasih sempat info. dan kemudian jadi si anak ini, takut gitu Heeh. ya. Nah, itu juga sebenarnya perlunya misalnya kita kalau saya ya, saya kadang-kadang mandi tuh bareng sama anak-anak anak saya kan, Mmm, mhm mhm mhm. yang kecil gitu ya misalnya. Jadi dia juga bisa explore, kita, "Oh, Kak saya nih perempuan, nantinya saya akan kayak gini loh," Mhm gitu. mhm mhm. Atau kalau saya, apa, lagi menstruasi, terus Mhm dia kita beli pembalut itu bareng mhm. gitu loh, dia Mmm. diajak ikut beli pembalut gitu ya. Mhm mhm. Jadi dia akan bertanya tuh biasanya, kalau anak saya Mhm sih tanya gitu, "Itu mhm. apa sih?" Ini gitu. Jadi Mmm. dia walaupun dia mungkin belum tahu segala macam dan Mhm saya belum terangkan segala macam, tapi dia mhm punya gambaran, "Oh, ternyata ada momen ini loh dalam mhm. kehidupan perempuan," Mmm. gitu. Mhm Jadi, mhm. bertahap lah gitu. Mhm. Dan itu bisa kita lakukan dalam situasi, sehari-hari, ya itu tadi, Iya iya beli iya. pembalut Heeh. yang gitu. Mhm. Itu Untuk apa, pembagian itu antara bapak nerangin ini, ibu nerangin ini sebetulnya misalnya kalau ya menurut saya sih, nggak perlu nggak juga perlu ya, juga heeh. gitu. Siapa yang siap aja Siapa ya, yang siap aja dan menurut heeh. saya seorang bapak bisa juga menerangkan tentang menstruasi karena, Mhm, si ibu kan dia juga, apa, dia melihat istrinya dong mhm, ada masa menstruasi dan mhm sebagainya. mhm, Nah itu sebenarnya pentingnya bapak juga open sih. mhm, heeh, Kadang-kadang kan nggak mau tanya, nggak mau ini gitu. Tapi kalau, apa namanya, menurut saya kita lihat aja mana yang lebih luas untuk, apa namanya, bicara pada, mhm, si anak mhm gitu mhm. sih. Sekarang tuh modelnya anak kalau udah puber tuh nge-geng betul ya? Betul betul Heeh. betul. Gimana kita bisa gimana caranya supaya, nge-geng tuh kan bener-bener ya sana sini bareng, Mhm nginep mhm ke mhm. sana sini bareng gitu. Gimana caranya supaya, apakah perlu gitu menjaga supaya mereka nggak terlalu bonding, supaya anak-anak tuh tetap larinya apa-apa tuh ke orang tuanya gitu? Kalau kalau kita melihat bahwa anak-anak itu memang akan memasuki masa mandiri, Mhm, kita juga perlu sadar bahwa, mereka nggak akan selalu lari ke kita. gitu ya. Itu sih kalau Mhm kalau saya mhm, pribadi. mhm, Jadi kayak tadi yang saya cerita, kalau dia lagi berantem sama temennya, eee, ya kita kalau dia cerita ya kita dengerin. Kita mhm. nggak perlu ikut campur bagaimana Ikut cara campur kasih solusi, menyelesaikannya, mhm heeh. mhm, Dia biarkan dia selesaikan mhm sendiri gitu. mhm, Kalau dia kemudian punya berteman gengnya gitu. mhm, Kalau saya pribadi sih saya lebih suka kenali si teman-teman gengnya gitu, mmm, bukan membuat dia, withdrawal ya, apa, mhm, kita tarik kemudian tertarik, jangan jauhin, terlalu jangan ini nanti ini, begini emang atau gini loh begitu, gitu. Nah, heeh, itu tadi penghakiman kan kita kemudian tanpa sadar men-judge orang satu-satu, ini si ini begini, si ini. Jadi tanpa kita sadar itu kita memberi penilaian terus. Nah, si anak akan berpikir berarti gue juga kayak dinilai begitu, begitu. Nah, itu akan terbawa terus sampai dia, mhm mhm, dewasa. mhm, Nanti dia akan terbiasa tidak percaya juga sama orang. Dia mmm, perlu juga percaya sama orang lain selain diri kita. mmm, Nomor satu yang perlu dia percayai adalah dirinya. oke, Nah, kalau dia sudah percaya sama dirinya sendiri, mhm berarti dia akan percaya dengan penilaian-penilaian yang dia ambil. mhm Artinya kita sebagai orang tua juga perlu membiarkan kita, kita mhm, percaya sama anak ini kan penilaian-penilaiannya dia, mmm, gitu. Ingat ya ya itu ya, loh, anak itu perlu sekali percaya sama dirinya dirinya sendiri sendiri dulu, oke, dan itu perlu kita mhm biarkan. mhm, oke, Gitu. heeh. Jadi tadi Cinde kalau boleh, ada kan karena ada 2 opini ya tentang mandi bareng itu ya, tapi kalau menurut Cinde it's okay It's ya, nggak okay. apa-apa ya? Oh, Menurut saya sih oke banget dan, heeh, apa ya, anak-anak, yang masih kecil yang belum akil balik ya, yang laki-laki, mhm mandi bareng,
Ibu? ibu, Mhm, menurut saya sih oke nggak ya. apa-apa. Dia juga perlu mengeksplor, "Oh ya, ternyata Betul, perempuan baik. tuh Supaya begini," nggak gitu. cari-cari nanti ya? Iya, terus dia udah kenali dulu kan. Ah, udah kenal nanti nyari gitu ya? Heeh, dan Mhm biasanya mhm kalau dia mhm. udah terbiasa dia juga nggak apa, dia nggak pengen tahu yang kemudian mengeksplornya lebih detail yang dia akan eksplor suatu saat lebih Mhm detail, tapi mhm. pada masanya sih. Kalau itu yang Mmm, saya lihat selama ini ya, gitu mhm loh. mhm. Tapi kalau, kita banyak menutup diri, dia akan cari tahu di belakang itu lebih banyak. Karena ingat, manusia itu pada dasarnya akan mengeksplor banyak hal, Mmm, gitu. Jadi kita perlu membiarkan sebenarnya kan dari anak-anak itu kan dia eksplor kan. iya, Anak itu jalan sana, jalan ke sini, ngapain, belajar banyak belajar hal. banyak hal. Dia masukin semua benda ke mulut, Iya segala iya macam, iya. itu explore. Mhm Dan mhm. explore itu terus terjadi sampai kita nggak di dunia ini lagi lah, kalau menurut saya gitu. Mhm mhm. Jadi, cuma pertanyaannya kan explore yang bagaimana Iya. kan, gitu. Nah itu yang perlu mereka tahu gitu loh, dan Mhm kita mengarahkannya itu juga tidak membuat pagar yang stick gitu loh. Kamu ke sana mhm. nggak boleh, ke sini nggak boleh, ini nggak boleh, itu loh." Dia akan, apa ya, menurut saya tuh, kemungkinan dia explore hal yang, eee, ke eee, apa, yang enggak, Mhm. yang apa ya namanya tuh ya, istilahnya, bukan yang buruk ya, tapi, hal-hal yang kemudian tidak di luar pagernya dia itu Mhm akan sangat menarik buat dia, mhm. sehingga dia justru akan lebih explore lagi Nah itu. gitu loh. Iya Tapi iya kalau iya. dia dibuka, Heeh terbuka, heeh. dia akan menganggap hal itu, Betul. oke normal biasa Normal, aja biasa nih, aja, biasa heeh, aja. nggak perlu yang heeh, Nggak perlu yang dicari gimana, banyak cari ya. dan dia nggak yang explore Mhm pengen, gue mau tahu nih lebih ini lagi nih," mhm gitu, "karena gue nggak pernah tahu selama ini," gitu. mhm Tapi mhm kalau dia sedikit-sedikit sudah tahu, mhm. sudah segala macam, dia akan lebih smooth sih untuk Iya eksplorasi kalau menurut iya saya iya. gitu. Entar, coba, pertanyaannya tadi dibalik ya. Kita udah jadi orang tua yang dekat, Mhm. berusaha, menjadi apa ya, pendamping dia yang baik, mengerti dia, tapi ternyata anak masih bermasalah juga gitu, apakah, memang kadang-kadang pergi ke psikolog itu orang ketiga itu perlu juga gitu? Satu Kapan kita mau pergi ke mereka? Oke, salah satu pertanyaannya adalah yang dimaksud bermasalah yang seperti apa, Oke, gitu. heeh, Karena kadang-kadang kita punya standar tertentu dan mhm, menganggap anak yang satu bermasalah nih, gitu. mhm mhm. Karena dia tidak sesuai dengan standarnya Harapan kita? kita, Oh, oke. gitu. Jadi kalau kita melihat anak itu person by person, Mhm kita akan lihat, oh nih karakter anak ini begini, karakter mhm anak ini gini gini. Jadi kita malah kadang-kadang bilang, oh ternyata anak ini nggak bermasalah. mhm Contoh salah satunya, mhm ada anak yang dia memang kalau berada di ruangan tertutup mhm dan rame, mhm, dia akan overwhelmed. mmm, Jadi dia tuh yang, eee eee, bukan depresi ya, tapi tegang, terus pokoknya dia anxiety ya? ini anxiety dan Heeh, sebagainya. Jadi cemas. pada cemas ataupun kalau nggak cemas dia ngerasa lelah, ada yang Oh, ngerasa kelelahan. Jadi dia nggak cemas, nggak ini, tapi mhm overwhelmed aja deh kayak, "Aku capek banget deh di mhm tempat ini," gitu. mhm mhm, Ruangan tertutup yang banyak orang. iya, Sehingga dia kemudian menarik diri, mhm, dia pergi ke ruangan lain dan sendiri, dengerin musik sendiri, ini sendiri. Nah, mmm, ada sebagian orang tua menganggap, "Eh, anak gua nggak mau bergaul," iya, gitu. oke, heeh, Padahal dia bukannya nggak mau bergaul, dia secara emosional dia overwhelmed di situ. mhm, Energinya energinya terkuras, terkuras di heeh, situ. oke Jadi oke, dia memang perlu waktu untuk menarik diri, mhm dia mhm, charge energinya sendiri, baru mungkin nanti dia akan masuk lagi, dan itu gitu. sebetulnya oke aja? Dan oke aja, itu nggak masalah. Oke aja ketika dia temannya sedikit, karena dia nggak bisa punya teman yang gengnya 7 orang, Setiap 8 orang. setiap orang, punya, karakter yang berbeda-beda, gitu. Kita Oh, bisa lihat makanya, "Ini anak dari kecil kayak gimana ya?" Gitu. mhm mhm, Contoh ada yang disebut dengan sensory processing disorder, gitu mhm, ya. Anak-anak dengan sensory processing disorder, ada yang dia sangat sensitif terhadap suara yang sangat keras, iya, gitu.
Jadi Gue tuh udah makin tua oke nggak bisa nah, berisik. jadi Beda ya? pernah ada kejadian, ini kejadian nyata ya, kebetulan anakku nih, ikut sama satu tim basketnya dia, pergi keluar kota. Mhm, Tim basket itu ada sekitar 12 kalau nggak salah yang waktu mhm, itu berangkat, kemudian ada beberapa orang tua, mhm, dan saya nggak ikut waktu itu. mhm, Nah, saya nggak tahu nih ceritanya, saya mhm, diceritain tuh, mhm. 2 hari kemudian oleh salah satu Oh, oh, parents. heeh. Jadi parents-nya tuh cerita ke saya tuh bilang gini, eee, "Mbak, ini Mhm, loh kemarin anaknya tuh mhm, waktu anak-anak tuh kan malam-malam nih hari pertama itu tidur, mereka tuh di satu kamar ngumpul, wah cekakakan, teriakan gini gini mhm, gini gini mhm, gini. Anakku tuh ikut, tapi terus abis itu dia keluar, dia pindah kamar sendiri. Dia di kamar sendirian tuh ada satu temennya juga, mhm, mereka dengerin musik aja di mhm, ini segala mhm, macam mhm, gitu. Udah dipanggil-panggil gitu kan, mhm, "Eh sini mhm, kamu ikut ya, gini gini," mhm. segala macam gitu kan. Tapi dia nggak mau dateng gitu loh. Oh, "Enggak, aku di sini aja," heeh. gitu. Oh, Terus baru aku cerita gitu ya mhm, dengan, kebetulan anak saya ada dengan mhm, sensory processing mhm, disorder. Jadi dia, memang kalau di ruangan tertutup dan terlalu mhm, banyak orang dia, berisik banget, ada masa di mana dia overwhelm itu, mhm, dia mhm, kelelahan dan mhm. dia lebih suka, pergi Sendiri, kemudian sendiri. untuk Besok recharge paginya mereka energi. udah kumpul Heeh. lagi bareng. Tapi Jadi wajar loh, dia nggak Cin, ketika ada orang tua yang berpikir, "Nanti gedenya gimana?" Gitu ya maksudnya. Bagaimana dia akan bisa mingle, masuk kantor gitu misalnya mingle dengan begitu banyak orang, ada acara Karena rame-rame. kita berpikir bahwa orang harus mingle dan, Mhm, harus berkumpul dengan banyak orang, kan mhm, enggak juga, gitu loh. mmm. Maksud saya, Jadi it's okay ya, nggak it's apa-apa okay, sebetulnya nggak anak seperti apa-apa gitu? sebenarnya, tapi Oke. dia perlu tahu bahwa di dalam dunia nyata itu ada loh, kamu ada kumpulan teman-teman yang kayak Mhm, gini, ada ini, situasi ini. mhm, Saya sih sebenarnya, senang ya dengan perkembangan anak saya sendiri gitu ya, mhm, mhm. karena dia tahu kapan dia perlu menarik diri. Mhm, dia Terus ngerti ya, tanpa heeh. dia harus Tanpa marah-marah di dia ruangan itu. marah-marah, dia nggak Heeh, ngomongin dia nggak merasa juga lagi marahan, "Nggak apa-apa kok sama mhm. teman-teman nggak apa-apa kok," gitu. Nah, sebelum-sebelumnya dia ikut main Mmm, bareng iya, sama iya, iya, mereka, iya, iya. tapi memang sudah semakin malam mereka masih kumpul, biasa kan kita kan juga kan kumpul di kamar, udah ngobrol Oke. rame gini, masih cekakkan dengan apa-apa. Mhm. Nah, dia mungkin sudah habis Heeh, energinya energinya dia udah habis. dan dia perlu untuk menarik diri. Oh, Nah, oke. kita perlu menghargai privasi itu. Ya Heeh. sudah biarkan aja, Jadi bukan besok berarti dia nggak bisa temenin. bergaul Bukan ya, berarti tapi nggak bisa memang bergaul, energinya itu ketemu banyak orang bisa habis dan dia butuh recharge dengan menyendiri. menyendiri. Bisa. Nah itu, fine. Makanya saya bilang tadi, apakah Mhm, itu termasuk bermasalah atau tidak mhm, kan, mhm, tergantung dari anaknya. mhm, Cuma memang, waktu saya akhirnya tahu anak saya dengan SPD itu saya tahunya dari kecil gitu loh. mhm, mhm. Karena misalnya nih, waktu dia masuk SD, dia nangis setiap hari segala macam, rupanya karena kita nggak tahu, kan cara ngomongnya juga bingung ya Ya. gitu loh. Itu Mhm. memang saya bawa ke psikolog. Ya. Terus kemudian salah satu psikolognya itu bilang, karena kenapa saya bilang salah satu, karena ini bukan cuma satu psikolog ya, ini udah psikolog yang ketiga waktu itu. Mhm. Terus, psikolog yang terakhir bilang, "Ini kayaknya masalahnya di organik deh, coba kamu bawa ke psikiatri." Nah, akhirnya saya bawa ke psikiatri, kemudian kita, Ada assessment. assessment segala macam bla bla bla, akhirnya ketemu si sensory processing disorder ini. Nah, Mmm. dari situ kita bahasanya baru paham Mhm, akhirnya mhm, bahwa ternyata anak saya itu, mhm. kenapa dia nangis, karena rupanya di dalam ruangan itu kan berisik, Banyak banyak anak. anak. Beda waktu dia TK gitu ya, Kelasnya kecil kelasnya lebih gitu ya. kecil, terus main kan lebih banyak main. Ini Mhm, dia disuruh belajar dengan anak-anak yang kemudian berisik gitu loh, mhm. dan anaknya banyak, itu overwhelm buat dia. Oh, oke, Gitu, dan oke. itu saya paham setelah saya pun ke psikiatri kan Mhm, bawa anak saya dan, "Oh ada ya ini ya," gitu loh. "Oh mhm, begini toh yang mhm, dimaksud, mhm, oh mhm, ini." mhm, Nah terus dia nggak bisa mengekspresikannya. Dia mhm, waktu mhm. itu ekspresi marah, marah dan sedih dua-duanya hasil akhirnya hanya nangis, gitu. Mmm, Jadi dia perlu juga belajar untuk, mengungkapkan ekspresi, mhm, belajar. Itu mhm, ada juga anak-anak yang seperti mhm, itu. mhm, mhm, Jadi, membuat saya itu bukan anak bermasalah gitu loh. mhm. Dia unik dengan, Iya, iya, karakternya dia heeh, sendiri dan dia akan mengatasi
problem solving di dalam kehidupannya sendiri dengan Dengan cara caranya dia dia sendiri. sendiri, gitu. Oke. Makanya begitu dia kemarin malah, Heeh mama temennya itu cerita ke heeh. saya bilang, Udah "Oke, saya tahu. seneng saya justru, Mhm. oke berarti anak saya nih udah Udah bisa tahu nih, udah menyelesaikan bisa masalah menyelesaikan sendiri. sendiri." Saya udah justru lebih lega. Jadi Mhm dan dia mhm. sampai sekarang tetap temenan. Kemarin Mhm. nginep lagi tuh sebelum tanding sama Mmm. temen-temennya, dan it's okay gitu loh. Mhm. Jadi bonding-nya tetap, terjalin, Mhm. teman-temannya juga akhirnya ngerti dan Oh, oke. akhirnya paham Itu gitu. sebenarnya masalah lain lagi ya, bahwa perlu digarisbawahi bahwa treatment ke anak sebetulnya, berbeda ya. Tadi Cindy udah paparkan di awal ya, bagaimana nih anak pertama, anak kedua belum tentu sama loh gitu, Betul. dan kita harus bisa menerima dan menjadi pendamping yang baik. Ya tapi betul juga kalau pengen tahu ada apa ya boleh juga pergi ke Boleh psikiater boleh, ya. makanya kayak tadi Mhm saya mhm. begitu, "Ini anak tiap hari nangis." Nah, kita Mhm. lihat tuh yang di hal-hal seperti itu Mhm gitu. mhm mhm. Kita punya jangka waktu, misalnya anak kita mengurung diri seminggu full, Mhm nggak keluar, oke, dia masih dulu kita mungkin pernah juga ya kayak gitu, gitu kan. mhm. Tapi ini, ternyata dia diajak makan segala macam mukanya murung. Selama 1 bulan terus begitu, oke, ini kita perlu nih, kalau kita nggak bisa masuk, ya Mhm kita perlu minta tolong orang untuk masuk kan, gitu loh. mhm. Jadi, bantuan profesional Mhm. dibutuhkan pada saat itu, Ya ya untuk ya. masuk gitu. Jadi, kalau kayak anak saya, di Mhm. keluarga saya, psikolog, psikiatri itu hal yang biasa gitu loh. Mhm. Jadi Ya betul. kadang-kadang ada anak saya yang, apa namanya, Eee udah dewasa, kemudian ada bahkan pasien-pasien saya yang juga, remaja yang dari anak-anak kemudian remaja itu juga banyak ya. Itu juga mereka kadang-kadang kalau ke saya ngobrol bla bla bla, nanti saya, kalau misalnya memang saya lihat mereka perlu, saya bilang, "Kamu nggak coba nih ngobrol sama psikolog?" Gitu. Mhm. Jadi saya arahin juga Oh, gitu. oke oke. Jadi, itu kan sebenarnya membangun kepercayaan juga ke orang lain. Nah, salah satunya juga kalau, trikinya pada saat ini kan anak-anak ya, psikiatrinya juga Mhm ngomong ke kita. mhm. Tapi kalau dia udah semakin dewasa, Ya. kita terus jadi pengen tahu gitu loh, ngomong apa sih? Iya. Heeh heeh. Ini sih, apa sih, lo ngomongnya apa aja gitu. Jadi anak-anak kadang, "Apa sih?" Gitu kan. "Enggak kok, biasa aja kok, gini aja," gitu. Jadi kita juga perlu itu tadi, memberi dia Beri ruang, privacy dia. privasi. Oke. Kalau saya boleh sum up adalah obrolan kita, saat ini, eee, yang pertama adalah bahwa anak itu dari masa anak-anak ke masa remaja itu punya ada waktu namanya privacy time ya. Iya, Yes, betul. gitu, heeh. Terus apa tuh namanya, kalau mereka terpapar sesuatu yang di luar, usia mereka, jadi orang tua satu nggak boleh panik, gitu. Betul, Heeh. kita perlu tenang ya. Perlu tenang, menjelaskan, pertama secara ilmiah dulu ya tadi Ya, Cindy bilang, betul. "Kalau film ini ada skripnya," gitu, tidak tidak seperti di Betul, dunia nyata gitu, jangan langsung panik, nge-judge segala macam, lalu kita sama-sama bicarakan solusinya, "Kamu ada betul. masalah apa? Yes. Tadi nonton film apa sih menurut kamu? Pikiran kamu apa?" Mungkin gitu Betul, ya, heeh, yes. kita bahas bersama-sama dengan tenang, lalu nggak boleh labeling juga ya. Iya, itu penting Heeh, banget. nggak nge-label temennya anak berarti melabel dia juga Ya, ya, betul. heeh, dan apa, trust mungkin ya, Trust. Jadi, trust kita membiarkan harus mereka mereka tumbuh tumbuh, mhm membiarkan mereka juga punya penilaian mhm sendiri, mhm jadi itu dia tahu bahwa kita percaya akan mhm penilaiannya mereka, mhm gitu. mhm. Kadang-kadang kan kita bilang, "Kan kita nih hidup udah lebih lama nih, jadi gue lebih tahu dong," gitu. Oh gitu Oke, juga ya. sekarang kan ini hidupnya mereka, bukan Ya, hidupnya iya kita. iya betul. Kita lebih tahu untuk kehidupan kita mungkin, tapi Mhm untuk mhm kehidupan mereka, mhm. mereka juga punya masanya Iya sendiri iya. dan mereka perlu belajar untuk menjadi tahu dengan prosesnya mereka sendiri gitu Mhm, loh, dan sesuai tahu dengan apa yang mereka prosesnya. mau ya untuk Iya, ke depannya. dan menurut saya satu kuncinya lagi, Mhm. itu orang tua mau terbuka Iya, terhadap kemajuan, mhm modernisasi teknologi lah, media sosial dan sebagainya, kita jangan menutup diri, mhm. kita cari pengetahuan juga di Iya, situ, belajar sehingga lagi. belajar lagi, Mhm termasuk ilmu pengetahuan yang tentang seks edukasis mhm atau mhm apapun juga misalnya kita masih belum tahu nih tentang, film-film, mhm 21 tahun ke atas nih, mhm atau film kita bilang film porno ya, atau apa mhm segala macam,
mungkin kita perlu belajar juga gitu loh, tahu, oh ini toh yang dimaksud kalau kita sendiri nggak tahu. Mhm. Nah, kita bisa cari tahu Iya, gitu. betul. Bukan untuk apa-apa, tapi kita juga biar tahu kalau itu sampai terjadi sama anak kita Kita punya udah pengetahuan yang mhm, cukup dan bisa untuk memberikan jawaban. memberikan jawaban pada anak. Mhm. Ya. Oke, iya. Oke. Mmm, pastinya udah banyak ya yang bisa kita ambil dari obrolan kita dengan Dokter Cindy kali ini. Teman-teman makasih udah bergabung dalam podcast ini. Sampai ketemu lagi. Thank you ya. Ya, dah. Dah.